الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kullu sulama minan nas, setiap persendian dari manusia, alaihi jadi kewajiban kullun nas, kullun minan nas, shadaqatun sedekah. Atau alaihi atas kullu sulama shadaqatun sedekah. Nabi bersabda bahwa manusia ini punya kewajiban yang perlu ditunaikan kepada persendiannya, yaitu setiap persendian supaya disodakoi. Sedekah itu yang biasa kita pahami mengorbankan harta, mengorbankan uang, benda untuk diberikan supaya Allah memberikan kepada kita pahala-pahala dari memberikan harta atau benda tersebut. Padahal banyak manusia ini diuji di dunia ini dengan sedikit hartanya atau bahkan nggak punya harta. Manusia ini diangkat sebagai mukallaf selepas balik berakal. Itu pengangkatannya bukan karena harta, tidak karena akalnya dan karena baliknya. Maka Nabi memberikan bimbingan kepada umat bahwa sedekah itu tidak selalu berupa harta ataupun benda. Badan kita ini bisa mengeluarkan pengorbanan-pengorbanan, gerakan-gerakan yang itu semuanya dinilai sebagai sedekah kita. Ini kesimpulannya, kalau orang pengen pahala, tidak perlu nunggu kaya, pahala sedekah. Tidak perlu menunda, karena tubuh dia ini sudah bisa memproduksi amalan-amalan yang dinilai sebagai sedekah selain harta dan selain benda. Kulla yaumin sedekah tadi setiap hari, untuk setiap persendian. Tatlu'u fi syamsu, yang matahari terbit di hari itu. Ya'dilu baina tsnaini, dia berbuat keadilan antara dua orang. Shadaqatun merupakan sedekah. Wa yu'inu ar-rajula fi dabatihi, dan dia membantu seseorang di dalam kendaraan dia. Ada orang punya kendaraan, kita bantu. Caranya gimana? Fayahmiluhu 'alaiha, maka dia mengangkat rajul tadi 'alaiha, atas tunggangannya. Unta, kuda ini perlu dibantu untuk dinaikkan ke atas. Aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau dia mengangkatkan lahu untuk rajul 'alaiha, di atas tunggangannya, mata'ahu, barangnya rajul. Shadaqatun merupakan sedekah dia. Ada orang bawa barang, naik kuda, naik unta,
Kalau dia mengangkat dari bawah ke atas sendirian kan kerepotan. Maka kita bantu, kita angkatkan barangnya biar dibawa oleh pemiliknya. Wal kalimatu thayyibatu, dan kalimah yang baik, shadaqatun, merupakan sedekah. Maka kalau kalimah itu sedekah, jangan sampai mulut kita ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ternilai sedekah, malah ternilai kerugian. Wa bi kulli khatwatin yamshiha ila sholati shadaqatun. Dan dengan setiap langkah yang dia menjalankan langkah itu ke arah sholat, shadaqatun, merupakan sedekah. Pergi menuju sholat adalah langkah-langkahnya dapat pahala sedekah. Wa yumitul adza 'anit thariq, dan dia menyingkirkan gangguan 'anit thariqi, dari jalan, shadaqatun, merupakan sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkannya. Di antara yang bisa dipahami, jadi untuk masuk surga itu setiap mukallaf sudah diberi alat lengkap, yaitu waktunya dan otaknya itu. Dengan kerjasama dengan badannya, badan yang meliputi lidah, anggota tubuh, dan meliputi hati. Ini adalah produk untuk mendapatkan surga. Yakin yang benar, gerakan yang berpahala, ngomong yang berpahala, sudah. Meninggalkan dunia menuju surga. Jangan sampai kita sudah diberi diri kita, malah kita mencari yang bukan diri kita. Akhirnya kita lupa jati diri kita, lupa hakikatnya diri kita. Seperti guyonannya orang Arab yang sudah sering saya sampaikan. Dulu di kalangan orang Arab itu ada orang yang sangat-sangat bodoh, namanya Haban Naqah. Yang mana saking bodohnya ini, dia selalu lupa kalau pulang ke rumah. Bahkan saking bodohnya, dia sendiri selalu lupa dengan namanya sendiri. Akhirnya keluarganya membuat kalung yang tulisannya Haban Naqah, supaya Haban Naqah tidak lupa pada dirinya dan dikalungkan kepada Haban Naqah. Maka kalau dia lupa namanya, dia lihat kalungnya, oh saya ini Haban Naqah. Saking masyhurnya kebodohannya, kalau dia lupa rumahnya, dia tanya pada orang-orang, rumahnya Haban Naqah itu mana toh? Saya lupa. Maka orang-orang menunjukkan pada dia, itu loh rumahnya Haban Naqah di sana. Maka suatu hari temannya usil, kalung dia itu diambil waktu dia tidur, kemudian dipakai oleh temannya. Maka Haban Naqah bangun tidur terkejut, loh kamu itu Haban Naqah, katanya. Lah saya siapa ya? Bilang ada temannya. Nah sekarang itu manusia begitu, itu diajak iman, diajak amal, malah dia tanya, saya masih sibuk dengan sawah. Padahal sawah kan bukan dia. Saya masih sibuk dengan pekerjaan saya, kantor saya, bahkan itu kan bukan dia. Di sekarang ini banyak Haban Naqah berkeliaran kemana-mana, tapi saking banyaknya teman lagi, karena semuanya Haban Naqah. Orang itu diajak surga, ke surga, bahannya ya sudah diri kita ini dan waktu kita cukup. Malah nyari yang lain-lain sampai lupa dirinya, lupa surganya. Bahwa untuk mereduksi amalan-amalan surga itu ya dengan badan kita masing-masing ini. Maka nanti si kaya, si miskin, si raja, si rakyat, pertanyaannya di akhirat sana sama, sudah amal agama atau belum? Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka. Ada tambahan dalam sebagian ayat, man ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu itu siapa? Allah.
Karena kekayaan, kemiskinan, jabatan atau enggak punya jabatan itu bukan kita, ini adalah ujian untuk kita. Jangan kita korbankan diri kita untuk selain kita. Nah kita ini mau menggunakan diri kita ini harus ada hitungannya. Ini ngerugikan saya apa tidak? Karena saya ini hanya satu. Kalau sawah banyak, toko banyak, barang-barang banyak. Kalau saya ini hanya satu. Kalau celaka nggak ada gantinya. Maka kalau orang itu pikirannya mantep, otaknya mikirnya benar, dia ini nggak gampang terpengaruh dengan suasana yang buruk, kenalan-kenalan yang tidak baik, godaan-godaan yang mau merugikan. Karena dia paham, saya ini ya saya yang bicara ini dan saya yang dengar itu. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, fil insani terdapat dalam dirinya manusia sittuna wa thalathmi'ati mafsilin, 360 persendian. Fa alaihi maka wajib atas dia ayyatasaddaqa untuk dia bersedekah an kulli mafsilin dari setiap persendian minha dari 360 sedekatan berupa sedekah fa'alihim. Allah. Sedekatan aja ya. Sedekatan halih rupa sedekah. Qalu, para sahabat mengatakan, faman yutiqu dzalika ya Rasulullah, maka siapakah yang mampu dzalika yang begitu itu bersedekah untuk 360 persendiannya. Qal, Nabi bersabda, an-nukhamatu ingus fil masjidi, di masjid tadfinuha, yang kamu menguburnya. Kalau masjidnya terbuat dari tanah, kalau nggak terbuat dari tanah ya kita bersihkan, kita buang. Wa syai'u, dan sesuatu tunahihi yang kamu menyingkirkannya, anit tariqi, dari jalan, itu adalah bagian dari sedekah. Fa illam takdir, maka kalau kita tidak mampu, faraqatat duha, maka ngerjakan 2 rakaat sunnah waktu duha. Tujzi'u anka, maka 2 rakaat tadi mencukupi angka dari kamu. Jadi kalau orang sholat 2 rakaat duha, dia tidak mampu untuk sedekah yang telah diarahkan tadi, itu akan mencukupi menunaikan haknya 360 persendian yang dia punya. Jadi di antara fadilahnya sedekah adalah menolak bala. Di antara fadilahnya sedekah adalah menyehatkan yang sakit. Maka kalau orang itu sholat duha minimal 2 rakaat, di antara fadilahnya tubuhnya akan jauh dari masalah, akan sehat. Itu di antara yang dipahami oleh sebagian ulama, bahwa 2 rakaat duha itu nyodakoi seluruh tubuh 360 tadi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah Hibban. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وستون, iman itu adalah 68 69, bid'un itu 3 sampai 9, atau bid'un wa sab'un, atau 80
78 syu'batan cabangannya. Ini bagaimana ini? Iman kok cabang-cabang. Wallahu alam. Jadi begini. Sebetulnya iman itu kaitannya adalah dengan keyakinan. Iman itu adalah markasnya. Semua kebaikan itu awalnya dari keyakinan yang letaknya di dalam hati. Maka kalau iman itu masuk dalam hati, dia akan menggerakkan anggota tubuh untuk buat macam-macam kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan ini sebetulnya bukan bagian dari keyakinan, tetapi itu ada kaitannya dengan keyakinan. Kebaikan yang nggak ada kaitannya dengan keyakinan itu bukan kebaikan, itu kemunafikan. Kebaikan yang tidak ada kaitannya dengan keyakinan itu kemunafikan. Maksudnya kita ngerjakan kebaikan tapi kita nggak yakin, itu bukan kebaikan. Maka dikatakan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Yazidu dengan apa? Bi ziyadatil amal. Akan tambah dengan tambahnya amalan. Wa yanqusu, dan akan berkurang bi ma'asillah, dengan berbuat maksiat-maksiat kepada Allah. Ini karena hati dengan anggota tubuh ini kan gandeng, ini saling mempengaruhi. Sebetulnya mandang yang tidak mahram itu tidak ada kaitan dengan keyakinan. Itu bukan keyakinan, itu kemaksiatan. Tetapi yang ngerjakan kan badan, yang badan itu membawa keyakinan. Jadi seperti satu kerjasama antara hati dan anggota tubuh. Maka kalau orang matanya melihat yang maksiat, Allah akan cabut dari hatinya yang isinya iman tadi kelezatan ibadah. Contohnya begitu itu. Sebetulnya kepentingan amal itu di bawahnya kepentingan keyakinan. Tetapi amalan nggak boleh diremehkan, karena amalan itu mempengaruhi kuat dan lemahnya keyakinan. Kalau orang berbuat maksiat, Allah akan datangkan titik hitam di hatinya. Kalau maksiat lagi tambah, sampai hatinya yang isinya iman itu akhirnya gelap, akhirnya imannya jadi nggak betah di situ. Maka harus dipentingkan dua-duanya. Tentu saja pertama kali iman, kemudian amal jangan sampai ada kendornya atau apalagi maksiatnya, karena itu akan bisa menggelapkan hati. Akhirnya hati yang ada imannya menjadi gelap, akhirnya iman yang di dalam hati menjadi nggak terawat, akhirnya naudzubillah bisa minggat. Di urutannya kurang lebih begitu itu. Karena semuanya ini kita bawa dalam badan kita. Hati kita bawa, anggota tubuh kita bawa, lidah kita bawa. Maka sumber amal dalam hati kita itu 3, hati, kemudian mulut, kemudian anggota tubuh. Maka 3-tiganya ini saling ada kaitan, ada pengaruh mempengaruhi. Kalau amalannya bersih, akhirnya hatinya terang benderang, imannya menjadi terawat, jadi kuat untuk memerintah anggota tubuhnya dalam ridhonya Allah. A'laha, paling tingginya cabang tadi, qaulu la ilaha illallah, adalah perkataan la ilaha illallah. Jadi di sini la ilaha illallah disebutkan sebagai cabang iman. Gimana itu? Ya, maksudnya cabang yang asas, cabang yang jadi pusatnya seluruh cabang. Jadi di sini la ilaha illallah dijadikan sebagai syu'bah. Wa adnaha, dan paling rendahnya cabangan iman, imatatul adza 'anit thariq, adalah menyingkirkan gangguan 'anit thariqi, dari jalan.
Karena kata sebagian ulama, kalau orang itu mau merenung, ini sebetulnya iman itu adalah keyakinan, kemudian amal adalah yang selain keyakinan. Itu sebetulnya masih bisa didetailkan lagi. Sebetulnya iman itu sendiri juga bagian dari amalannya hati. Tapi biar memudahkan menerangkan, memudahkan menulis, akhirnya para ulama punya istilah iman itu beda. Ini asas keyakinan. Karena hati itu tidak akan beriman kalau nggak dikerjakan suruh iman, aslinya gitu kan aslinya. Ya suruh mikir supaya iman gitu. Secara ikhtiar begitu itu. Walaupun hakikatnya semuanya hadiah dari Allah. Sampai amal pun hadiah dari Allah. Maka keyakinan itu detailnya menurut sebagian ulama adalah bagian dari kerjanya hati. Bagian dari amal juga. Tapi untuk menerangkan biasanya dibedakan keyakinan, rukun iman, kemudian baru amal. Untuk membedakan karena keyakinan rukun iman 6 itu terutama. Itu bagiannya kalau orang nggak sempurna itu memang Islamnya belum sah. Maka kalau Islam itu adalah gabungan keyakinan dengan amal. Rukun Islam ada 5. Pertama adalah keyakinan, kemudian lepas itu amalan-amalan pokok. Sholat, zakat, puasa, haji. Maka dari situ pendapat yang paling kuat bahwa Islam itu mencakupi iman. Jadi kalau Muslim itu mencakupi mukmin. Jadi kalau mukmin belum tentu Muslim yang sempurna. Maka kita sering udah karo rukun Islam ada 5. Berarti rukun Islam itu memasukkan iman. Jadi kalau rukun iman mandiri, rukun iman ada 6. Berarti Islam itu lebih luas daripada iman. Maka di Al-Quran orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menyempurnakan Islamnya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam Islam secara sempurna. Dan itulah gelar keistimewaannya umat Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah gelar sebagai Muslim. Huwa dialah Allah sammakum, yang telah menamakan kalian umat Muhammad muslimin sebagai muslim, kumpulannya orang muslim. Nah, muslim itu sebelum umat Muhammad adalah gelar khusus untuk para anbiya, karena beliau-beliaunya telah menyempurnakan antara iman dan amal, maka digelari muslim. Maka umat Muhammad itu walaupun bukan nabi, bukan rasul, dimudahkan oleh Allah banyak di kalangan umat Muhammad yang imannya begitu baik dan amalnya begitu baik. Semoga termasuk kita. Nah itu Pak, qalatul a'rabu amanna walakin qulu lam tu'minu walakin qulu aslamna. Yaitu biar ada dalilnya orang yang mengatakan iman lebih tinggi daripada Islam. Tapi itu dibandingkan banyaknya dalil muslim lebih tinggi dari mukmin, lebih banyakan muslim lebih tinggi daripada mukmin. Sekarang ini banyak orang muslim tapi belum mukmin. Kita balik. Sekarang ini banyak orang yang sudah mukmin karena syaratnya iman kan la ilaha illallah, tapi belum muslim. Karena rukun Islamnya belum sempurna. Belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum haji. Berarti kan mukmin banyak, di muslim kan nggak banyak. Ya nggak? Kita hari-hari bilang rukun Islam ada 5, masa nggak paham dengan ini? Nah, berarti kalau nggak paham berarti kan kurang benar dong. Di mudzakarah harian kita tuh Islam lebih luas daripada iman. Islam itu mencakupi iman. Jadi kalau iman itu mandiri dengan rukun iman. Maka orang mukmin harus jadi muslim. Itu yang paling kuat logikanya begitu.